menjawab pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu sosial dan sejarah ya. Saya akan share screen. Ini materinya sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya. Jadi tema kita tentang batasan dan ruang lingkup sosiologi dan sejarah. Sebetulnya jadi ada dua pembahasan yang berbeda ya. Yang pertama tentang sosiologi, yang kedua tentang sejarah. Nah, untuk sosiologi sendiri ada beberapa macam yang dibahas dalam perkuliahan ini. Pertama tentang batasan sosiologi itu apa saja, kemudian bagaimana sejarah perkembangan sosiologi, ruang lingkupnya seperti apa, karakteristik sosiologinya, kemudian bagaimana konsep sosiologi tentang masyarakat, serta batasan sejarah dan ruang lingkup sejarah. Nah, kalau tadi teman-teman sudah membahas tentang batasan sosiologi, memang sosiologi ini kan asal katanya sendiri dari bahasa Latin, socius, artinya kawan, kemudian logos artinya ilmu. Jadi sosiologi itu merupakan satu ilmu pengetahuan tentang perkawanan atau pertemanan. Kenapa dikatakan perkawanan atau pertemanan? Karena memang manusia itu kan makhluk sosial ya. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, manusia itu membutuhkan orang lain untuk kehidupannya, baik memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, jadi pengertian pertemanan ini cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama di dalam sebuah tempat yang kemudian bisa kita sebut dengan masyarakat. Jadi sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana hidup bermasyarakat atau pengetahuan tentang hubungan antar masyarakat. Bahkan apa yang kita gunakan saat ini ya, teman-teman kuliah bisa menggunakan pakaian yang bagus, kemudian dari rumah sampai ke kampus itu menggunakan alat transportasi, itu kan memerlukan peran serta orang lain gitu ya. Contoh misalnya dari rumah ke kampus menggunakan transportasi baik itu kendaraan pribadi seperti motor atau misalnya pakai Transjakarta dan lain sebagainya itu kan membutuhkan bensin. Bensin juga harus apa namanya harus digali gitu ya, harus ditambang kemudian diolah dari minyak mentah menjadi bahan bakar yang siap pakai, itu melibatkan banyak orang, kemudian kendaraannya juga melibatkan banyak orang, mulai dari komponen kecil-kecil sampai dia dirakit menjadi sebuah kendaraan dan lain sebagainya. Pakaian juga demikian. Pakaian yang kita pakai, jilbab sampai semua dari ujung rambut ke ujung kaki, itu juga kita tidak bisa buat sendiri gitu. Jadi semua itu melibatkan banyak orang. Jadi ini antara lain yang dipelajari dalam sosiologi. Nah, sosiologi umum ini, ruang lingkup sosiologi ada beberapa macam. Yang pertama misalnya adalah sosiologi umum, ini mempelajari bagaimana tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia ini ada yang umum dan ada yang khusus gitu ya. Misalnya tingkah laku manusia pada umumnya ketika mengadakan hubungan dalam masyarakat. Setiap masyarakat itu polanya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Masyarakat perkotaan karakteristiknya beda, masyarakat di desa karakteristiknya berbeda. Nah, kemudian sosiologi khusus ini dia mempelajari bermacam-macam sektor kehidupan masyarakat, mulai dari sosiologi pendidikan, perkotaan, di pedesaan, hukum, politik, bahkan industri pembangunan. Yang lain tolong di-mute ya. Ganti-ganti, parah. Saya lihat dulu siapa yang tidak di-mute ini. Fikri. Mendy, Bu. Ya, tolong yang tidak bicara nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi untuk sosiologi khusus tergantung dari apa namanya tematik gitu ya. Apakah di lingkungan pendidikan, apakah dia berdasarkan lokasi domisilinya, karakteristik perkotaan dan pedesaannya tentu berbeda. Kemudian bahkan sampai ke sosiologi hukum, politik, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, konsep sosiologi tentang masyarakat ini ilmu yang objek kajiannya itu adalah masyarakat.
Jadi mempelajari bagaimana hubungan antara masyarakat, bagaimana interaksi sosialnya gitu. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi itu ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan-perubahan sosial gitu. Nah, struktur sosial ini keseluruhan jalinan antara unsur sosial yang pokok, misalnya kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial. Nah, ini seperti kita nih, seorang mahasiswa gitu ya, misalnya dia kos, rumahnya jauh sehingga tidak memungkinkan untuk pulang pergi. Nah, dia harus mengikuti norma-norma sosial yang ada di lingkungan tempat barunya di kosnya tersebut. Misalnya tidak boleh pulang sampai larut malam, kemudian menjaga etika sopan santun dalam pergaulan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika norma sosial atau kaidah sosial itu tidak dipenuhi dengan baik, maka akan terjadi sanksi sosial. Sanksi sosial itu kadang lebih kejam ya, dihujat, apa namanya, dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, di dalam unsur-unsur sosial yang lain ada juga namanya lembaga sosial, ada kelompok sosial, ada lapisan-lapisan sosial gitu ya. Meskipun tidak secara tertulis, tetapi lapisan-lapisan sosial ini sangat terasa ya. Biasanya misalnya ada lapisan masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan lain sebagainya. Nah, kelompok sosial juga sama gitu. Jadi biasanya eh, ikan itu akan mengelompok dengan ikan yang sejenis. Burung itu akan mengelompok dengan burung yang sejenis ya. Jadi itu seperti hukum alam gitu, sama seperti kita gitu ya, kita secara otomatis akan mengelompok dengan kelompok yang sekufu gitu ya. Kayak teman-teman ini kan kalangan akademisi, seorang mahasiswa, maka dia akan berkumpul, akan mengelompok dengan mahasiswa juga gitu. Tidak mungkin seorang mahasiswa akan berkelompok dengan kelompok, misalnya kelompok apa ya, pekerja di pelabuhan. Nggak mungkin gitu, karena memang kelompok sosialnya sudah terbentuk gitu. Kemudian ada lagi yang kita bahas adalah sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sosiologi ini sebetulnya sudah ada di dalam karya-karya filsuf ya, sejak tahun 427 sebelum Masehi, pada masa Plato, kemudian pada masa Aristoteles, kemudian masa Konfusius gitu ya. Nah, ini misalnya sejarawan Cina, ini mengembangkan pada abad ke-13 bahwa faktor-faktor sosial itu yang mempengaruhi sejarah dalam ensiklopedia pengetahuan umum, di dalam studi umum peninggalan sejarah, dan di dalam Islam itu ada tokoh Ibnu Khaldun ya. Di Mukaddimahnya itu ada studi tentang masyarakat Arab. Jadi studi-studi tentang masyarakat itu bisa dikatakan sebagai sejarah perkembangan sosiologi. Selanjutnya, perkembangan sosiologi ini berlangsung selama berabad-abad dan dibabak gitu ya, dibagi menjadi 5 periode. Ada periode perkembangan awal, abad pencerahan, abad revolusi, kemudian kelahiran sosiologi, dan munculnya sosiologi modern. Nah, karakteristik ilmu sosiologi itu yang pertama dia adalah sebuah ilmu sosial, kemudian merupakan ilmu pengetahuan murni, sifatnya empirik kategorik, kemudian pengetahuan yang abstrak dan bersifat teoritis, kemudian merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, dan teori-teori sosiologi ini biasanya bersifat kumulatif. Lalu kita ke bahasan selanjutnya tentang sejarah ya. Eh, Hari ini adalah pengantar ilmu sejarah dan sosiologi. Pengertian sejarah seperti yang kita tahu adalah kan kalau bahasa Inggrisnya history ya. History itu adalah kejadian yang sudah terjadi di masa lalu gitu. History ya, history, kalau bahasa Inggris itu kan dia ya, menunjuk kepada manusia gitu. Jadi sejarah hanya bercerita tentang manusia, bukan tentang it yang mengacu kepada benda, tetapi dia hanya kepada perjalanan hidup manusia gitu. Kalau misalnya tentang ilmu tentang tanah itu sudah ada sendiri, ilmu tentang bumi itu sudah ada sendiri. Jadi history atau sejarah itu hanya mempelajari tentang sejarah manusia pada masa lalu. Nah, sejarah juga punya makna yang luas. Kalau dalam bahasa Arab itu
disebut sajaratun, asal katanya syajaroh gitu ya, artinya pohon dan keturunan. Jadi kalau kalian suka melihat silsilah orang Arab itu kan suka sekali dengan silsilah ya, artinya mereka itu sangat menjaga nasabnya, keturunannya gitu. Nah, kemudian kenapa disebut pohon? Karena ketika dia menulis sebuah silsilah, terutama misalnya kalau di masa kerajaan Indonesia itu kan ada silsilah, misalnya ini anaknya siapa, anaknya raja siapa gitu. Dan biasanya dia ya seperti pohon gitu ya. Pohon itu kan batang besar dulu satu, terus nanti ada cabang-cabang, ada ranting-ranting dan seterusnya gitu. Jadi sejarah pada masa itu dikatakan juga silsilah keturunan para raja yang ada pada masa lampau. Tapi kalau sekarang sejarah itu, misalnya kata Muhammad Hatta, sejarah dalam wujudnya tentang masa lampau bukan sekedar melahirkan kriteria pada masa lalu, tetapi juga pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika, berisi problematik pelajaran bagi manusia berikutnya. Kemudian menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, kenapa disebut sejarah gitu ya? Eh, Kalau kalian pernah mendengar istilah prasejarah dan sejarah gitu ya, itu sebetulnya dilihat dari penulisan gitu ya. Ketika sudah ditemukan tulisan, maka itu disebut dengan sejarah gitu. Contoh misalnya kalau sejarah Islam itu kan biasanya dimulai sejak masa Rasulullah gitu ya, karena pada masa Rasulullah lah pertama kali Islam disiarkan gitu ke dunia gitu ya, melalui wahyu-wahyu Allah dan kemudian ada penulisan-penulisan. Nah, itu disebut sejarah. Tetapi kita juga mengenal misalnya istilah prasejarah. Prasejarah itu karena belum ditemukannya tulisan, tetapi bisa ditemukan bentuk-bentuk peninggalannya. Contoh misalnya dari penemuan arkeologi ditemukan kerangka-kerangka dinosaurus, kemudian dari penemuan arkeologi ditemukan manusia-manusia purba gitu ya. Misalnya kalau dia ditemukan di Solo, maka disebut Homo soloensis gitu kan. Nah, itu dikatakan prasejarah karena kita mengakui bahwa sudah ada kehidupan, sudah ada peradaban pada masa lampau, hanya saja belum ditulis gitu ya, belum belum ditemukan tulisan. Itulah yang disebut dengan prasejarah. Nah, kemudian berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ini bahwa berdasarkan hasil penyelidikan beberapa peristiwa. Jadi sejarah itu ada bukti otentiknya gitu ya, baik itu berupa manuskrip ditulis di tempat apa namanya? Kalau manuskrip itu kan dia tulisan tangan tapi dia belum dicetak gitu ya. Atau misalnya ditemukan pada prasasti gitu. Biasanya di prasasti itu kan ada tulisan yang singkat gitu ya, menjelaskan tentang satu peristiwa atau kejadian. Atau misalnya dari batu nisan. Dari batu nisan itu juga bisa disebut sebagai bukti sejarah karena di batu nisan itu biasanya ditulis wafatnya kapan, hidupnya kapan gitu ya, apa lahirnya kapan sehingga bisa diketahui dia hidup pada masa siapa dan ada kejadian apa pada masa itu gitu. Nah, ini tentang sejarah. Nah, ruang lingkup sejarah sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa, eh, contoh misalnya peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi, dan lain sebagainya, atau peristiwa G30 SPKI, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah sebagai kisah, kemudian ada sejarah sebagai ilmu, dan ada sejarah sebagai seni. Jadi kalau sejarah sebagai ilmu, kita mempelajari gitu ya bagaimana contoh perkembangan Islam kalau di jurusan sejarah itu dia spesifik, misalnya sejarah Islam di dunia, atau sejarah Islam di Indonesia, atau sejarah Islam di Asia Tenggara gitu. Nah, kalau sejarah sebagai seni, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu luar biasa indah melalui arsitektur-arsitektur, ya kan? Contoh kalau yang di Indonesia aja, kalau kalian suka dengan objek-objek sejarah, ada misalnya candi-candi gitu kan, itu arsitekturnya sangat indah. Kemudian ada masjid-masjid, masjid juga itu mengandung nilai makna sejarah yang cukup tinggi, misalnya masjid di Kudus, atau misalnya masjid yang didirikan oleh Wali Songo, dan masjid sejarah lainnya gitu ya. Sampai sekarang masih bisa kita nikmati bahwa bukti sejarah itu sebagai satu karya seni gitu. Nah, itu pengantar tentang ilmu sosial dan sejarah.
Mudah-mudahan bisa, menjadi satu pengantar buat kita untuk ke depannya, perkuliahan selanjutnya teman-teman bisa lebih mengeksplorasi lagi.